Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan IME Tutorial. Oke, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel, gitu kan, yang terdiri atas dua tanda mutlak. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Untuk itu nanti kalian simak video ini sampai habis. Oke ya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu soalnya ya. Nah, misalkan ini, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x dikurangi 5, gitu kan, kurang dari sama dengan nilai mutlak dari x plus 11. Oke ya. Nah, nanti kita gunakan cara yang paling mudah untuk menyelesaikan soal model seperti ini. Gitu ya. Oke, langsung aja kita bahas. Misalkan tadi soalnya ini, mutlak dari 3x dikurangi 5 kurang dari sama dengan mutlak dari x ditambah 11, gitu ya. Nah, ingat kalau kita punya penyelesaian bentuk nilai mutlak ini ya, fx mutlak kurang dari sama dengan mutlak dari gx, gitu kan, maka penyelesaiannya itu dengan mengkuadratkan dari fx kuadrat, gitu kan, kurang dari sama dengan gx kuadrat. Nah, jadi kalau kita mempunyai model soal ini, maka langkah pertama coba kita kuadratkan kedua ruas. Maka menjadi ini 3x dikurangi 5 dikuadratkan, gitu kan, kurang dari sama dengan x ditambah 11 dikuadratkan. Oke ya. Nah, langkah berikutnya kita nggak usah menjabarkan ini ya. Langkah berikutnya kita pindah dulu aja. Ini ya, yang di sebelah kanan kita pindah ke kiri hingga menjadi 3x dikurangi 5 dikuadratkan dikurangi x ditambah 11 dikuadratkan kurang dari sama dengan 0. Gitu ya. Paham ya untuk soal ini ya. Nah, berikutnya coba ini kita jabarkan. Kita punya sifat bentuk kuadrat itu ya. Jika kita punya p kuadrat dikurangi q kuadrat, maka bisa dijabarkan atau difaktorkan itu p ditambah q dikalikan p dikurangi q. Nah, dari sini maka kita jabarkan aja 3x dikurangi 5 ditambah x plus 11, ini yang depan gitu ya, dikalikan 3x dikurangi 5 dikurangi x ditambah 11, ini kurang dari sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita sederhanakan ya, kita sederhanakan menjadi ini 3x ditambah x dikurangi 5 ditambah 11 untuk ini ya. Kemudian yang belakang itu 3x dikurangi x dikurangi 5 kemudian dikurangi 11. Nah, ini kita sederhanakan lagi, 3x ditambah x itu kan 4x ya, maka kita peroleh 4x ditambah 6 untuk yang depan. Yang belakang ini 2x dikurangi 16. Nah, maka perkalian 4x ditambah 6 dikali 2x dikurangi 16. Nah, kurang dari 0. Sekarang coba ini kita gunakan sifat distributif ya untuk mencari nilai x-nya, batasan x. 4x ditambah 6 itu kan bisa dikeluarkan ini, 2 dikali 2x plus 3, gitu kan. Yang belakang ini 2x dikurangi 16 itu bisa dikeluarkan 2, gitu kan. Yang sini menjadi x dikurangi 8. Oke, nanti kita cari batasan x-nya dulu ya. Nah, sehingga ini bisa ditulis atau bisa diringkas menjadi 4 dikali 2x ditambah 3 dikalikan x dikurangi 8, kurang dari sama dengan 0. Sama-sama kita bagi 4 sehingga menjadi 2x plus 3 dikali x minus 8 kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita sudah mempunyai bentuk sederhana ini kan. Nah, berarti kita cari nilai x-nya, pembuat nolnya. Yang pertama adalah 2x plus 3 sama dengan 0 atau x min 8 sama dengan 0. Berarti kapan dia 0, gitu kan? Yang pertama adalah x sama dengan minus 3 per 2, ini ya. Kemudian di sini berapa? X sama dengan 8. Gitu ya. Nah, ini adalah pembuat nolnya. Nah, setelah itu kita coba buat garis bilangan yang memuat ini minus 3 per 2 dan x sama dengan 8 ya. Kita taruh di sini kan minus 3 per 2, di sini 8, gitu kan. Karena 8 kan lebih besar dari minus ini ya. Nah, maka kita taruh di kanan. Itu kan seperti pada garis bilangan pada umumnya. Oke, sekarang coba kita cek ya. Kita cek, kan kita sudah meletakkan pembuat nolnya di sini, kita cek kapan nilai negatif, kapan nilai positif, gitu kan. Nah, coba kita cek. Di sini kita misalkan dulu kita ambil x sama dengan 0. 0 kan di daerah sini ya, 0 kan di tengah-tengah. Coba kita masukkan x sama dengan 0, kita substitusikan ke sini, persamaan ini ya, bentuk ini.
apakah hasilnya positif atau negatif. Berarti kalau X-nya 0, kita gantikan ke sini, maka menjadi 2 kali 0 kan 0 ya. 0 ditambah 3 dikali 0 dikurangi 8. 3 dikali minus 8 itu kan minus 24. Nah, ternyata hasilnya adalah negatif. Nah, maka di sini kita taruh saja tanda negatif dulu. Nah, gini ya. Paham ya? Sekarang coba kita cari bilangan yang ada di sebelah kanan sini. Kita akan menguji di sini ya. Misalnya kita peroleh nilai X sama dengan 9, gitu kan? Nah, 9 kita ujikan apakah hasilnya positif atau negatif. 9 kita masukkan di sini, ya. Sehingga menjadi 2 dikali 9, tambah 3, dikalikan 9 dikurangi 8. Sehingga kita peroleh ini, 18 tambah 3 itu kan 21 ya. Nah, 21 dikali 1, hasilnya adalah 21. 21 itu kan bilangan positif. Nah, maka tanda positif kita taruh di sini. Gitu ya. Oke, sekarang coba kita uji di sini, misalkan X sama dengan minus 2. Nah, minus 2 kan di daerah sini ya. Kita uji, kemudian X minus 2 kita masukkan ke sini ya. Apakah hasilnya positif atau negatif? Berarti kan 2 dikali minus 2 ditambah 3 dikalikan minus 2 dikurangi 8. Oke, kita peroleh berapa nih? Minus 2 kali 2 itu kan minus 4. Minus 4 tambah 3, minus 1 ya. Berarti minus 1 dikalikan minus 10. Hasilnya adalah 10. Ternyata hasilnya adalah positif. Maka kita taruh di sini bilangan atau tanda positif. Itu ya. Nah, setelah kita menaruh tanda positif atau kita sudah tahu tanda positif maupun negatif, nah langkah terakhir adalah kita cari solusinya. Nah, maksud solusinya gimana? Lihat tadi tanda yang digunakan pada pertidaksamanya. Di sini tadi tanda yang digunakan adalah kurang dari 0. Kita tahu bahwa kurang dari 0 itu kan bilangan negatif kan? Nah, berarti yang kita pilih, kalau melihat pertanyaan tadi ya, kurang dari 0 ya, maka yang kita pilih itu adalah tanda yang negatif. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini. Itu ya. Ini adalah solusi dari pertidaksamaan nilai mutlak di depan tadi. Oke. Berarti kalau untuk mencari yang positif atau negatif, itu kuncinya pada lihat tanda pada soal. Gitu kan? Nah, jadi kalau kita sudah menandai ini merupakan hasil himpunan penyelesaian ya. Maka bisa kita buat himpunan penyelesaiannya itu adalah X, gitu kan? X antara minus 3/2 sampai 8 ya. Atau X kurang dari lebih dari sama dengan ini ya. Minus 3/2 dan kurang dari sama dengan 8. Oke. Gitu ya, sudah paham ya untuk pertidaksamaan nilai mutlak model seperti ini. Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.